Oke, selamat datang di Filosof Film. Sebuah konten di mana kita akan merekomendasikan dan membahas sebuah film yang menurut kita bagus, dan di akhir konten kita akan mengambil pelajaran apa yang bisa kita dapat dari film tersebut. Oke bang, sekarang kita bahas film apa nih bang? Film dari David Fincher di tahun 2014 yang berjudul Gone Girl. Dibintangi oleh Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris. Dan film ini bergenre psychological thriller, erotic thriller juga, dramanya juga ada, crime. Dan spesialisnya David Fincher ini memang sebenarnya thriller ini spesialisnya. Sebelumnya Seven, Zodiac. Dan film favorit gue dari David Fincher itu film sebelum ini, The Social Network tuh. Film biografi Facebook, tentang siapa namanya? Zuckerberg, Mark Zuckerberg. Dan film ini sayangnya hanya mendapatkan satu nominasi Oscar. Satu nominasi Oscar ya, untuk aktris terbaik ya? Ya, aktris terbaik Rosamund Pike. Sisanya nggak dapet. Nah ini sebenarnya salah satu film David Fincher yang lumayan flop sebenarnya. Karena ini waktu sebelum tayang tuh gue tunggu-tunggu banget ya. Karena setelah Social Network, David Fincher mau bikin film lagi 4 tahun kemudian, dan ini gue tunggu-tunggu banget, tapi ternyata tidak tidak sebagus harapan gue. Tapi ini masih cukup bagus filmnya. Betul, Jadi film ini menceritakan tentang seorang istri ya, yang hilang, yang tiba-tiba hilang di hari ulang tahun pernikahannya yang kelima ya bang? Iya, dan misterinya adalah kemana dia hilang, apakah dia diculik atau dibunuh, ataukah dia melarikan diri. Nah ini sepanjang film ini kita dibawa pada misteri yang sangat mind blowing ya. Iya betul bang. Sangat di luar dugaan, ada plot twist yang luar biasa di film ini. Iya betul. Dan ini filmnya sebenarnya tidak walaupun genrenya thriller, tapi ini sebenarnya lebih ngangkat ke sisi pernikahan ya. Iya betul bang. Dimana rumitnya setelah rumitnya pernikahan ya gitu. Iya, betul. Cuma ini bagaimana rumitnya pernikahan tuh dihiperbolakan secara thriller gitu. Iya betul bang. Tapi di awal, memang dari awal film ini secara khusus mau mengeksposisi tentang bagaimana rumitnya pernikahan itu. Iya betul bang. Dan fakta-fakta menarik dari film ini ya. Jadi si Ben Affleck di film ini memerankan Nick ya, tokoh utamanya. Di sini dia ada ada dua bentuk tubuh yang berbeda sepanjang film ini. Ada bentuk tubuhnya di mana dia biasa, tapi ada yang lebih berotot, yang lebih keker. Nah ini disebabkan karena dia sudah mulai syuting juga untuk Batman, Dawn of Justice. Oh berarti waktunya itu beda-beda gitu ya Bang? Beda. Jadi di sini kita ngelihat ada Ben Affleck yang posturnya biasa, ada yang kok ini lebih berotot gitu. Banget iya. Iya karena dia udah terlibat project yang lain. Iya betul bang. Dan si Rosamund Pike-nya, si istrinya nih, si Amy, di sini dia harus naik turunin badannya tuh sampai 3 kali sepanjang film ini, gitu. Karena untuk tujuan yang berbeda kan, saat dia melarikan diri, di mana dia harus kurus, di mana dia harus nyeting ininya supaya dia terlihat kurus, dan bagaimana dia terlihat hamil dia harus kelihatan gemuk, gitu. Jadi ada beberapa tujuan di film ini, dan selama syuting film ini dia tuh 3 kali naik turunin ya, nggak cuma sekali. Dia naikin, dia turunin lagi, terus nanti dia naikin lagi. Dan dia bilang katanya dia untuk menaikkan berat badannya itu dia pakai hamburger. Dia banyak makan hamburger tuh untuk naikin berat badannya. Dan saat dia harus ngurusin, dia latihan tinju 4 jam sehari. Wah sih. Gitu. Karena dia harus menurunkan 13 pound. 13 pound turunin, nanti naikin lagi 13 pound, turunin lagi gitu. Dan gila ya dedikasinya. Iya, benar-benar. Gua nggak bisa sih gitu kalau latihan tinju 4 jam. Latihan tinju gila, luar biasa, pegel-pegel tuh harus ada obat sido muncul ya. Iya, pastinya selalu sedia tolak angin di rumah. Tolak angin pegelin tuh. Dan film ini kan kebanyakan settingnya tuh di rumah si Amy sama si Nick-nya nih bang ya. Iya. Katanya si David Fincher ini kan terkenal sama perfeksionisnya ya. Iya.
banyak adegan yang diulang sampai puluhan kali nih bang di rumah itu ketika si Amy sama si Nicknya berantem segala macam. Ini diulang-ulang berpuluh-puluh kali itu supaya dapat adegan yang benar-benar dia inginkan ya. Memang David Fincher ini sutradara yang diakui cukup perfeksionis dan memang sangat expert. Dan salah satunya juga ini yang jadi setelah 1 hari syuting gitu, Ben Affleck nih pengen nguji si David Fincher. Jadi dia taruhan sama salah satu kru di film itu. Dia settingan lensa kameranya dirubah dikit. Iya. Terus dia taruhan sama kru. Dia taruhan David Fincher nggak bakal tahu, gitu. Akhirnya dia kalah taruhan karena David Fincher tahu kalau settingan lensanya dirubah. Ini menunjukkan bahwa dia tuh sangat perfeksionis dan detail. Mungkin kalau gua yang jadi sutradaranya gua nggak akan tahu, bahkan kalau tokoh aktor utamanya nggak ada. Gila ya. Dan fakta menarik lainnya Yan, si Rosamund Pike di sini si Amy ini kan harus ada adegan ranjang ya sama Neil Patrick Harris, Daisy, karakter Daisy ini mantan pacarnya. Ini ada adegan ranjang yang cukup ikonik di film ini, salah satu adegan puncak di film ini. Dan untuk mendapatkan hasil adegan yang bagus itu si David Fincher nyuruh mereka berdua tuh cuma berdua aja mengisolasi diri berdua dan latihan untuk adegan ini. Untuk adegan itu. Jadi latihannya ada tuh yang di ruangan khusus berdua saja. Gitu. Jadi dia sangat menikmati itu. Iya, itu suatu latihan yang menyenangkan gitu. Iya. Bilang sama istrinya juga kerja kok. Kerja, latihan adegan ranjang dengan Rosamund Pike gitu. Betapa cantiknya itu orang ya. Iya, salah satu aktris yang cukup cantik ya. Iya benar bang. Di sini, lu bayangin gitu berdua sama awkward kan ya sebenarnya. Awkward berdua doang di satu ruangan terus kita latihan adegan rancang itu gimana ya? Nggak bisa kebayang gitu. Gimana? Apalagi introvert ya, bingung ya. Kaki kamu agak ke kanan dikit gitu. Bingungnya, aduh bener-bener. Ada lagi satu fakta menarik lainnya tuh si Ben Affleck ini di sini kan ceritanya mereka ini warga New York aslinya gitu, aslinya warga New York dan Ben Affleck ini ada adegan di mana dia harus pakai topi baseball New York Yankees, tim baseball, ya tim baseball New York Yankees. Tapi karena si Ben Affleck ini aslinya dia ini penggemarnya Boston Red Sox, satu klub baseball lainnya. Nah, Boston Red Sox sama New York Yankees ini rival abadian. Ibaratnya kalau di Persija bola sama itu Persib ya? Ya, gitu. Atau Barcelona Real Madrid yang rivalitas abadi gitu. Jadi karena si Ben Affleck ini aslinya penggemarnya Boston Red Sox, dia tuh nggak mau pakai topi New York Yankees gitu. Tapi nggak mau ya? Nggak mau, sampai akhirnya debat sama sutradaranya, akhirnya jalan tengahnya dia pakai ini New York Mets. Jadi tim New York lain tapi bukan Yankees yang bukan rival abadinya Red Sox gitu. Maksudnya sampai sebegitunya ya. Iya, dia benar-benar penggemarnya. Iya, setianya Bang. Penggemar tim baseball sampai di dunia pekerjaan dia nggak mau pakai topinya Yankees. Iya benar-benar. Padahal tuntutan peran ya Bang. Tuntutan peran, dia nggak profesional nih Ben Affleck nih. Adegan favorit lu di film ini apa menurut lu yang membekas lah? Adegan favorit gue adalah ketika baru tahu nih ternyata si Amy ini nggak hilang, tapi melarikan diri. Ternyata dia adalah orang yang mastermind ya. Iya, memanipulasi semuanya. Dia membuat seolah-olah dia hilang dan dibunuh oleh suaminya sendiri. Jadi saat plot twistnya kebuka lu benar-benar shock ya. Anjir ini bagus banget. Ini ciri khas istri banget nih gitu. Iya, manipulatif. Psikopat banget dia orang. Gila, benar-benar psikopat tuh orang, aduh gila. Ya seorang istri yang rela melakukan segala cara untuk membuat suaminya menderita. Iya. Dan ini gue mengingatkan sama itu drama Indonesia bukan. Bang. Oh kirain mengingatkan pada istri sendiri. Kagak. Enggak. Kayak film drama Indonesia tuh seriesnya Layangan Putus. Kalau Layangan Putus kan dia ketika suaminya selingkuh, dia cari pelakornya, dia gimana caranya mempergoki suaminya sama pelakornya. Tapi kalau di sini beda kan? Beda. Dia ngincer suaminya, gimana caranya suaminya bisa masuk penjara gitu. Ya karena memang ya kalau ada ketidaksetiaan atau pengkhianatan ya memang harusnya yang disalahkan adalah pasangannya ya. Iya betul. Karena kalau
pihak lainnya, orang ketiganya yang nggak ada perjanjian apa-apa, malah lu ngapain lu marah ke orang ketiganya gitu. Emang salah orang ketiganya. Dia tuh udah beristri. Salahnya sama Tuhan lah gitu, bukan sama dia kan. Iya, dia udah beristri, kenapa dideketin tuh? Pakai janjiin nikah segala kan suaminya kan. Tapi ya gimana? Itu kesel banget ketika si ceweknya datang pas istrinya hilang tuh. Anjir banget. Nggak ada empatinya sama sekali ya. Iya bang, malah mikirin tidur bareng. Hilang malah minta bobo. Dan gue berpikir kalaupun dia nantinya menikah, ya nggak akan lama. Mungkin dia tahu tabiat asli cewek yang barunya juga dia bakal ninggalin juga sih bang. Kayaknya. Lu kok kayaknya emosional banget ya nama kisah ini. Filmnya bagus banget bang. Bagus. Kalau ya. lu apa bang adegan favorit? Gue justru adegan yang membekas dan gue suka tuh ini. Adegan awal banget ya. Yang di ending film diulang lagi adegan itu saat si Amy itu kayak tiduran di pangkuannya si Ben Affleck. Iya. Tapi angle kameranya ke arahnya si Amy. Iya. Terus dia noleh ke arah kamera. Iya. Terus ada naratornya gini. Kayak primal question apa ya, pertanyaan dasar pada dalam pernikahan. Gitu. Apa kabarmu? Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau rasakan? Dan apa yang sudah kita lakukan terhadap satu sama lain? Gitu. Itu pertanyaan dasar dalam pernikahan yang ngeri untuk kita pertanyakan ya. Setelah nikah lama, nikah sekian tahun, terus kita nanya, berani nggak kita nanya ke pasangan kita itu apa yang ada di pikiran lu sekarang gitu. Apa yang sudah kita lakukan selama ini satu sama lain gitu. Dan itu jadi core atau jadi inti dari film itu menurut gua gitu. Nyawa dari film itu. Iya. Itu sangat membekas banget bagi lu ya bang ya? Iya, itu pertanyaan-pertanyaan yang cukup serem sih menurut gua. Ya mungkin lu ngerasain karena lu dalam menikah ya? Iya, dalam menikah. Karena gua masih baru jadi. Iya, jadi kayak apa? Seberapa sering sih gitu? Atau pernah nggak sih gitu orang yang nikah udah lama nanya itu ke istrinya atau istrinya nanya ke suaminya? Apa yang lu pikirkan? Apa perasaan lu sekarang? Apakah ada penyesalan di sana? Apakah ada pergeseran perasaan, apakah rasanya setelah menikah berapa tahun sudah berubah? Nah itu pertanyaan yang dihindari orang menurut gua. Iya. Karena takut mendengar jawabannya. Iya bener. Mungkin paling dengan teriakan, lu mah nyesel ya nikah sama gua gitu. Sambil dengan setengah ada bercanda. candaan gitu. iya bang, udah dari hatinya tuh pengen ngomong, nyesel gak sih nikah sama gua. Oke bang, sekarang ke kritik ya bang ya. Kalau boleh dikritik di film ini apa yang bisa lo kritik nih? Ya buat gue sih, ya gue tahu ini kan ada banyak scene, ada plot yang alur maju mundur, ada beberapa timelinenya. Timelinenya tuh agak rumit lah film ini, nggak konvensional gitu alurnya. Dan menurut gue screenwriternya kurang berhasil untuk membuat itu enak gitu. Iya benar bang. Jadi ada beberapa plot atau beberapa timeline yang agak kurang smooth aja gitu gua nontonnya. Iya, meskipun ada kan beberapa film yang tanpa harus diberi tanggal atau apa, tapi ini kayaknya kurang enak ya bang. Iya kurang enak aja gitu. Ada begitu. Nah ini kan screenwriternya memang beda dengan yang di Social Network. Social Network itu si David Fincher ini kerjasama sama Aaron Sorkin untuk menulis screenwriternya. Dan itu di situ bagus banget. Padahal juga sama, ada alur maju mundur dan timeline yang rumit gitu. Tapi di sini menurut gua agak kurang berhasil sih. Gitu. Mungkin masih magang kali bang. Itu. Nah kalau lu sendiri apa yang kritikan? Iya sama sih bang, kayak bingung ini kapan ya gitu. Alur waktunya segala macam itu masih bertanya-tanya sih gua. Adegannya kurang memperjelas itu ya. Walaupun kita nggak minta untuk ada tulisan enggak gitu, enggak. Tapi pokoknya biasanya kan ada halus clue gitu ya. Atau filternya beda atau apapun biasanya dipakai cara-cara tertentu. Nah, ini ada sempat beberapa plot yang agak bingung gitu kan. Itu bingung, makanya kayak harus kadang masih gua ulang-ulang sih gitu, Bang. Ya emang sama sih kayak gitu sih, Bang. Itu aja. Oke, di film ini makna film apa yang bisa lu ambil bang?
dari film inilah makna filmnya apa? Ya tentang pernikahan sih. Memang film ini memang nyawanya tentang pernikahan. Iya. Dan bagaimana Gone Girl itu kayak maknanya seolah kayak dualisme makna gitu. Gone Girl di film ini dimana istri itu menghilang. Iya. Tapi makna lainnya adalah bagaimana girl, kenapa dipakai girl gitu bukan woman? Karena girl itu kan gadis gitu. Jadi seorang wanita atau seorang gadis itu seolah hilang setelah masuk ke dalam pernikahan. Dia mulai kehilangan dirinya. Iya benar. Dia dulu waktu sebelum menikah punya cita-cita, punya impian, punya hal-hal yang dia ingin raih. Saat dia menikah, dia menggantungkan itu pada suaminya. Dan banyak kasus di mana pernikahan membuat seorang wanita tuh jadi kehilangan dirinya sendiri. Berkarya ya. Dia kan seorang penulis novel ya Bang ya. Iya, seorang penulis yang sangat berbakat. Iya Bang. Tapi setelah menikah seolah si Amazing Amy ini hilang, gitu. Nah, di sini juga bagaimana kita dipertontonkan bagaimana pernikahan terutama karena si Amazing Amy ini kan orang terkenal ya. Iya. Jadi sorotan publik. Iya. Bagaimana dalam pernikahan seolah ada dua kehidupan ya. Iya. Ada kehidupan pribadi dan ada kehidupan yang dipertontonkan untuk publik. Dan dua kehidupan ini seolah berbeda gitu. Mereka bisa saling benci di dalam pernikahan realnya, tapi di depan publik mereka harus tampil saling mesra. Nah kadang-kadang ini terjadi di kehidupan nyata sekarang gitu. Banyak orang yang punya dua sisi pernikahan. Di rumah berantem, tapi kalau udah ketemu orang banyak dia harus pura-pura baik gitu. Dan kadang kita lupa yang real tuh yang kehidupan yang di depan orang atau yang benernya gitu. Iya bener Bang. Ini kan ngeri gitu. Ini thrillernya lebih thriller dari pembunuhan nih tentang pernikahan. Iya. Kita jadi kebayang kalau gue punya pernikahan kayak gitu gimana ya? Yang kita sendiri nggak nyaman tinggal bareng istri, takut dibunuh kalau di film ini kan takut dibunuh itu dihiperbolakan kan? Iya betul. Tapi dalam dunia nyatanya ketidaknyamanan gitu. Gimana kalau kita tinggal sama seorang istri yang tidak bikin kita nyaman? Gitu. Bahkan dia pun ketika si Amy-nya baru ketemu nggak mau tinggal bareng si Nick-nya kan, nggak mau maksudnya nggak mau tidur seranjang. Iya, bahkan dia pintunya dikunci. Iya. Itu karena udah nggak percaya lagi. Iya benar Bang. Nah ini merupakan hiperbola dari pernikahan-pernikahan pada umumnya yang nggak nyaman ya. Yang kalau ada hari libur suaminya pura-pura ke bengkel, ke salon, pokoknya malas sama bini dah. Iya bener. Nah kalau lu apa Yan? Makna apa yang bisa lu ambil dari film ini? Dua sisi sebenarnya dari ceweknya cowoknya Terkadang suami itu lelaki itu bisa bilang aku setia sama kamu segala macam, ternyata di tengah perjalanan pernikahan mereka dia selingkuh. Dan satu lagi untuk istrinya, betapa sakit hatinya dia kan ketika ngeliat suaminya menjadi berubah, selingkuh, dan dia bakal melakukan apapun demi memenjarakan suaminya sendiri ya kan. Gimana pun caranya lu harus sakit juga gitu kan. Jadi ada perubahan gitu ya, kayak sebelum nikah dua-duanya saling cinta. Jadi pas setelah nikah si suaminya udah mulai bosen dan nyari wanita lain, dan istrinya malah dari yang cinta sampai jadi benci. Iya benci bener Bang. Dia kena saking sakit hatinya, pokoknya tega lah. Gimana caranya suami gue tuh jadi tersangka pembunuhan gue, difitnah segala macam, ya kan, sampai dia pada akhirnya dia balik lagi ke suaminya kan, dan hal itu udah ngebuat dia berubah banget. Suaminya nggak mau tinggal sama dia, tapi diancam kalau kamu nggak menikah sama saya nanti gimana. Iya, jadi akhirnya mereka berdua menjalani pernikahan yang palsu ya. Iya, yang palsu. Dan ini juga poin penting sih buat para wanita yang menurut gua gitu, bahwa tidak hanya karena sudah menikah terus kita tuh menggantungkan seluruh kehidupan kita pada suami menurut gua. Karena seandainya si suami ini di luar dugaan kita gitu, berubah atau apapun lah gitu, si wanita ini akan hancur sepenuhnya gitu. Iya benar. Karena udah terlalu 100% percaya dan naruh kehidupannya gitu. Iya, dan istrinya pun kayak istrinya pun bener-bener menaruh semuanya ke suaminya, sampai dia berhenti berkarya, dia ikut pindah rumah karena suaminya kan. Iya, karena suaminya ngikutin. Sedangkan suaminya nanya nggak, kamu tuh maunya apa sih? Iya, nggak pernah nanya. Kamu mau nggak sih tinggal di sini gitu? Padahal nggak pernah sama sekali ya Bang. Ya, itu ini ya.
kelemahan umum para suami tuh kadang-kadang lupa nanya pendapat si istri. Iya, bahkan diputuskan. kayak suami tuh di atas istri. Ketika suaminya mau pergi kemana, istrinya nggak boleh ikut. Ditanya kemana, aku ada urusan. Padahal kan dianya malah selingkuh. Ya, itulah klasik pria. Selanjutnya nih Yan, ratingnya. Rating ya. Kalau gue sih ngasih ratingnya kayak 80 lah bang. 80 ya. Iya. Soalnya berkesan banget sama gue, bagus banget filmnya. Iya. Ya menurut gue juga segitulah 80 menurut gue. Iya. DB 8,1, metascore-nya yang 79. Itu kurang lebih begitu. Oke, gitu aja ya. Ya, Bang. Buat kalian yang mau ngasih saran film apa yang mau kita bahas, bisa tulis di kolom komentar gitu. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Supaya kita tetap semangat untuk konten. Sampai ketemu di episode selanjutnya.